Shalom Raposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Selamat datang di channel YouTube Pengurus Persekutuan Raposo Distrik 18 Jabar Tengge dalam segmen Raposo Bertumbuh. Nah, kali ini aku sudah ditemani oleh dua orang Raposo yang aktif di Kota Bandung. Yang pertama, selamat datang untuk Kak Tiara Borginting. Halo. Selanjutnya, selamat datang juga untuk Kak Clara Boru Pangaribuan. Dan satu lagi nih yang paling penting, Raposo Bertumbuh itu kita pasti akan sharing bareng bersama Amal Preses kita. Selamat datang Amal. Halo. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan sharing tentang ibadah. Nah kenapa ya tentang ibadah? Karena kita dalam waktu dekat ini sudah mulai melaksanakan ibadah new normal ya. Kalau kita melihat ke belakang ya, puji Tuhan kita sudah bisa melewati masa-masa pandemi dengan ibadah online ya. Nah, dan kita juga bersyukur akhirnya Presiden mengeluarkan sebuah surat atau himbauan bahwa kita sudah boleh nih beraktivitas kembali, tapi dengan protokoler new normal. Dan beberapa gereja juga sudah mulai mempersiapkan ibadah new normal. Tapi sebelumnya kita mau flashback dulu nih dengan 2 bulan yang lalu ketika kita melaksanakan ibadah online. Ya, kira-kira kelebihan dan kekurangan waktu kita mengikuti ibadah online. Boleh dong dengar cerita dulu dari Kak Tiara. Kalau dari saya nih Kak, karena di latar belakang hidupnya, latar belakangnya karena saya mahasiswa dan tinggalnya di kos-kosan. Nah, jadi kan esensi persekutuan yang sama ini saya rasakan itu kan dimana 2-3 orang berkumpul ya kan. Terus ada interaksi, kita bertemu jemaat, kita bertemu pendeta, lalu kita saling berinteraksi rame gitu kan. Nah tiba-tiba saya yang anak kos-kosan sendiri di kamar ibadah. Jadi hilang semua gitu esensi interaksinya ini tadi. Jadi kalau menurut Kak Tiara ibadah online itu kayak kurang esensinya ya, karena cuma Kak Tiara dan laptop ya. Iya. Kasian juga ya Kak Tiara. Iya. Kalau menurut Kak Clara nih, yang Kak Clara rasakan? Kalau dari saya sih ada sisi positifnya juga untuk ibadah online ini kan. Yang pasti pertama yang pasti kita ibadah merasa lebih nyaman, lebih aman karena kan kondisinya lagi pandemi seperti ini. Yang kedua mungkin teman-teman juga ada yang pelayanan, orang tua juga pelayanan. Mungkin selama ini di gereja jarang pelayanannya, gerejanya duduk bareng gitu. Cuman kondisinya sekarang di ibadah online ini bisa di rumah duduk bersama-sama untuk ikut ibadah gitu sih. Oh, kalau misalnya Kak Tiara kayaknya merasakannya minus gitu ya. Kalau Kak Clara justru menemukan sisi positifnya. Nah kita coba tanya kalau dari sisi pendeta gitu ya. Karena ada juga nih Amang pendeta yang katanya sedih gitu karena nggak pernah ngomong lagi dengan jemaatnya. Jadi dia hanya ngomong dengan kamera gitu. Kalau dari Amang sendiri nih yang Amang rasakan gitu, sisi positif dan negatif ibadah online. Ya, halo teman-teman Raposo Bulung, luar biasa. Nah ini 2 pertanyaan saya kira mewakili dari pikiran atau pendapat dari pemuda. Bukan hanya pemuda, jemaat juga begitu. Bagaimana tadi Tiara katakan, tidak nyaman, sepertinya kurang khusyuk beribadah hanya sendiri. Ada firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul itu tadi ya. Jadi merasa di kos-kosan sendiri seperti tidak beribadah atau melihat hanya di YouTube saja rasanya kurang. Tadi kalau Clara katakan dia merasa ikut bisa mengalami. Nah, 2 pendapat ini memang realita terjadi. Benar, keadaan kita ini tidak ada seorang pun menginginkan seperti itu. Dan gereja juga tidak menginginkan harus menutup ibadah untuk beribadah ya, untuk gereja untuk beribadah ramai-ramai, tidak menginginkan itu. Pasti semua kita ingin di gereja. Nah hanya saya mau katakan, karena esensi daripada ibadah itu adalah hati. Bagaimana kita membuka hati kita bersekutu kepada Tuhan. Karena keadaan sekarang pandemi COVID ini mengharuskan kita untuk di rumah. Tuhan tahu kok keadaan kita. Tuhan tahu kenapa
tidak bergereja bukan karena kemalasan, bukan karena sesuatu. Jadi bagi Tuhan itu nilainya sama, itu ibadah. Lihat ya. Iya. Bagaimana bisa diterima? Begini ya Bang, banyak pendapat-pendapat juga yang saya baca-baca gitu kan di artikel. Ada yang bilang seperti ini, kenapa ya kita kalah sama corona? Kenapa malah kita jadi takut corona? Kita takut sama Tuhan. Seperti itu Bang, banyak pendapat yang berbeda. Nah, betul. Tepat sekali apa yang Tiara katakan. Itu juga mewakili suara-suara dari jemaat. Kenapa sih gereja belum berani buka untuk beribadah? Mall, kantor sudah pada buka, pasar sudah ramai, jalanan sudah pada macet. Kenapa gereja belum? Nah, saya mau mengajak khususnya para pemuda untuk bersikap secara dewasa. Benar, kita mengapresiasi pemerintah membuka kelonggaran, memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun, sebenarnya COVID ini masih ada di sekitar kita. Gereja jangan sampai menjadi klaster baru, sebagaimana yang pernah terjadi. Jangan sampai ada satu orang pun yang menjadi korban karena kurang hati-hati. Di gereja harus menjadi penyintas, berperan aktif untuk memutus mata rantai. Ini sikap kita. Bukan berarti takut. Tidak. Walaupun semua para pendeta juga ingin supaya ini langsung dibuka saja. Karena ya kita menyadari persekutuan ini sangat penting sekali. Pertemuan satu dengan yang lain sangat penting sekali. Tetapi gereja beda dengan misalnya saudara-saudara kita umat muslim, mungkin masjid ada di satu RT, jadi umatnya datang dari satu RT itu sendiri. Kalau gereja kita, misalnya gereja Bandung Rio Martadinata ya, bukan hanya dari beberapa RT yang datang ke sana, bahkan beberapa kelurahan atau beberapa kecamatan. Setiap kecamatan ada jemaatnya. Jadi bagaimana kita bisa memantau dari rumah ke gereja itu, apakah dia naik ojek, walaupun protokoler kesehatan ketat dibuat, tetapi memantau ini di jalan naik ojek, siapa yang tahu. Nah, sekali lagi bukan karena ketakutan, tetapi kita hati-hati. Supaya jangan jadi tumbuh klaster baru. Begitu ya Tiara ya. Berarti dalam kasus yang ini sikap berhati-hati kita itu beda ya Mang dengan tidak beriman ya Mang. Iya. Kira-kira begitu ya Kak Tiara. Jadi nanti kalau misalnya ketemu teman-teman Laboso yang masih begitu pemikirannya, kita bisa sama-sama meluruskan. Nah Mang, selain dari tadi tuh yang bilang kalau gereja itu kayak tidak beriman kalau nggak ibadah, sama ada lagi nih Mang, ada statement yang bilang ibadah online karena bisa dilakukan di berbagai macam lokasi, itu tuh gak ada hadirat Tuhannya karena tidak semua lokasi itu suci. Nah kalau Amang menanggapinya seperti apa? Oke, baik. Pertama, kita memang sangat membutuhkan gedung gereja itu sebagai tempat bersekutu. Tetapi sebaliknya, jangan kita batasi kehadiran Allah yang maha hadir. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun kita beribadah. Bahkan kalau Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu kunci. Itu artinya hatimu. Bagaimana benar-benar tertuju, fokus kepada Tuhan. Jadi di situ letaknya ya. Sekali lagi, persekutuan itu, berkumpul itu sangat-sangat penting. Namun karena kondisi yang mengharuskan kita seperti itu. Tetapi esensi daripada ibadah itu
kekudusannya bukan terletak pada tempatnya, harus di gereja lah yang kudus, di kos-kosan tidak kudus, salah. Bisa ditangkap ya? Berarti kita tuh harus menyadari kembali esensi ibadah itu sendiri ya. Benar. Sama tadi aku suka banget tuh Amang bilang jangan batasi kehadiran Tuhan dengan pola pikir kita ya Amang ya. Iya. Karena kita saking mahasiswanya atau anak muda ini suka banyak-banyak berpikir, jadi kurang berhikmat juga pikirannya ya. Suka Jangan dibuat stigma kepada semua mahasiswa. Tidak, memang ada pendapat seperti itu. Clara tadi katakan dia mewakili pemuda-pemuda yang lain merasa bahwa ibadah secara apa namanya? Dia merasakan sisi positifnya gitu ya. Oke, buat teman-teman atau ya kadang aku juga menyadari itu sih. Suka kemana-mana ini ya pola pikir kita ini ya. Makasih Amang udah meluruskan ini ya. Poin penting nih teman-teman, kita harus menyadari esensi ibadah itu sendiri. Nah seperti yang tadi Amang katakan nih Amang, beberapa gereja juga sebenarnya sudah mulai mempersiapkan ibadah new normal ya Amang ya, kayaknya di beberapa daerah. Nah kalau dari teman-teman yang menurut Lara, setuju nggak sih kalau gereja mulai mempersiapkan diri untuk ibadah new normal? Kalau di kelas setuju sih setuju, cuman ya pasti ada kekhawatiran. Nah khawatir apa tuh Kak Clara? Ya contohnya kayak sekarang kan udah banyak di TV-TV itu dikasih himbauan kalau kita udah boleh keluar, tapi seperti yang di faktor usia gitu, untuk umur 60 ke atas tuh tidak disarankan untuk keluar. Nah bagaimana kalau menurut Amang, bagaimana pelayan-pelayan gereja yang sekarang mungkin umurnya udah 60 tahun ke atas, untuk bagaimana untuk tetap berpelayanan atau tidak, karena kondisinya kan dari himbauan itu tidak boleh keluar, tapi sedangkan mungkin beberapa pelayan yang ada di rumah mungkin mereka merupakan pelayan yang aktif. Nah seperti itu gimana? Sama juga kayak anak sekolah minggu juga ya. Soal itu juga. Kalau Kak Tiara gimana nih tanggapannya? Tentunya kalau dari aku sangat menyambut dengan baik dan juga sangat setuju ya Kak ya. Namun dengan beberapa pertanyaan juga nih emang dalam rangka menyambut ibadah new normal. Apakah akan ada tata ibadah yang berbeda dari sebelum kita yang ibadah sebelumnya seperti itu? Seperti kayak mengulang persembahannya atau seperti apa nih tata cara menyambut ibadah? Oke, sama aku juga mau nanya ya Bang, kira-kira pertimbangan apa sih Amang gereja itu akhirnya memutuskan untuk melaksanakan ibadah new normal? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan buka sedikit ya. COVID ini, menurut ahlinya, ini akan lama berada pada kita sebelum vaksin ditemukan. Dan menurut informasi yang kita dengar, untuk menemukan vaksin baru terhadap virus baru itu minimal 2 tahun. Supaya vaksin itu bisa diproduksi dan bisa dipakai di minimal 2 tahun. Oke, katakan setahun. Setahun kan cukup lama. Apa begini saja? Kalau pemerintah tetap melakukan PSBB, maka negara kita ini bisa bangkrut. Perusahaan sudah banyak tutup. Pengangguran di mana-mana. Kalau pengangguran bertambah, maka tingkat kejahatan juga akan bertambah. Nah, pemerintah melonggarkan. Tetapi membuat satu peraturan yang disebut oleh pemerintah new normal. Kita menyikapinya bukan, jangan salah kaprah, seakan-akan sudah normal sehingga banyak tidak peduli, jalanan sampai macet begitu. Nah, gereja juga bisa melakukan seperti euforia. Wah, pemerintah sudah buka kembali, mari beramai-ramai. Tunggu dulu. Ada masih di sekitar kita. Bahkan kita lihat kurva pandemi ini kan di beberapa tempat malah mengalami kenaikan. Nah, tapi kalau ini lama,
katakanlah dulu setahun ini COVID ini masih, apa mungkin tidak bergereja? Apa bisa bertahan terus secara online seperti tadi kata Tiara? Ya, sepertinya sudah mulai jenuh dengan online ini, kurang srek begitu. Oke. Oleh sebab itu, saya sebagai preses di distrik Jabar Tinggi, karena ada 3 wilayah provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Saya menghimbau setiap gereja yang mau melakukan ibadah di gedung gereja harus sungguh-sungguh memperhatikan protokoler kesehatan. Jadi ekstra ketat, mulai dari mendata jemaat itu. Dia harus mengenal, terutama tadi lansia, kenapa 60 tahun ini kan rentan kepada sakit penyakit. Jadi kita memprotek, gereja harus melindungi, bukan menstigma. Oh, kamu itu loh punya penyakit begini yang udah tua, bukan. Tapi gereja melindungi. Terus kenapa anak-anak? Karena anak-anak kan ya susah kalau di sekolah minggu dibuka. Paling 15 menit suruh duduk diam. Mau. Tapi selanjutnya kan tidak. Susah sekali mengatakan pakai masker. Cuci tangan juga susah ya. Cuci tangan juga susah. Jadi kalau bisa 1 guru untuk 2 orang, itu kan susah menjaga seperti itu. Tapi anak-anak juga nanti bawa orang tuanya dan segala macam. Sementara gedungnya juga kita tidak siap untuk social distancing yang bisa, yang cukup. Nah itu sebabnya sekolah, termasuk sekolah minggu, jangan dulu. Jadi semua protokoler kesehatan itu harus tidak boleh tidak. Nah itu sebabnya, karena saya juga sebagai ketua PGUB Jawa Barat, itu kita himbau supaya setiap gereja membentuk gugus tugas COVID. Memang kita punya cukup sumber daya manusia. Ada Dewan Diakonia. Dewan Diakonia ini ada seksi kesehatannya, ada seksi kemasyarakatannya, ada seksi pendidikan yang kasih edukasi. Tetapi tidak cukup. Ini khusus COVID ini kita harus memberikan perhatian yang serius. Sekali lagi, supaya gereja menjadi penyintas, pemutus mata rantai. Jadi seperti itu. Termasuk bukan hanya cuci tangan, maskernya, tidak. Tetapi bagaimana ibadahnya maksimal 1 jam. Oh, ada batasnya juga. Iya. Kenapa? Karena menurut ahli, dalam satu ruangan itu, apalagi ruangan yang ber-AC, sirkulasi udara itu akan lebih cepat penyebaran virus ini. Jadi kalau bisa ruangan dibuka supaya sirkulasi udara bisa, dan kor juga tidak usah duduk lah pada suara. Bahkan disingkat lain nyanyian yang biasanya 3 ayat supaya lebih singkat. Kalau tadi persembahan emang gimana? Oh iya, ini lagi. Ini karena zaman ini ya sudah maju ya, dibagi di beberapa gereja sudah berlakukan barcode-nya kayak, tapi oke, kita pakai yang manual kan gitu. Gereja atau masing-masing jemaat itu sudah dibuat sosialisasi bagaimana penerapan ini. Jadi persembahan dari rumah sudah dibuat amplop. Nah, kemudian soal jumlah orang, kalau pemerintah katakan itu 50% dari jemaat itu. Ini juga kan hati-hati kita. Katakan misalnya seperti gereja Bandung Riau atau Bandung Timur. Bandung Timur sampai 700 kakak. Kalau jiwanya yang dewasa mencapai 2000. Jadi kalau dikatakan 50% berkumpul 1000 di sana, tidak mungkin toh. Nah, makanya itu pembatasan itu, social distancing itu sudah harus
memang diperketat. Jadi jangan berpatokan kepada 50% dari jumlah yang seharusnya, tidak. Tetapi bagaimana kapasitas gereja. Kalau misalnya daya tampung gereja itu 400 orang, ya maksimal 200. Maksimal ya. Maksimal. Jadi bisa dilakukan ini dengan bersedia. Mungkin 3 kali, 4 kali beribadah atau per sektor, tapi didata. Jadi memang gereja harus benar-benar mengkaji ya, ya. Ada banyak faktor ya yang harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan ya. Nah, benar. Jadi ini juga terima kasih, ini saya senang dengan program kalian langsung menginspirasi. Nanti kan akan buat simulasi videonya, bagaimana protokoler kesehatan dari mulai sampai di gerbang gereja itu masuk ke gedung gereja, selama ibadah dan keluar dari gereja itu akan dibuat simulasinya supaya masing-masing mengerti dan menerapkan. Jadi emang menanggapi tadi pernyataan Amang yang katanya kalau ke gereja itu kan dengan berbagai macam protokol supaya lebih aman. Nah, gimana kondisinya Mang kalau ternyata jadinya kan ibadah nggak boleh lebih dari 1 jam. Tentunya kita juga jadi ngerasa udah protokolnya banyak, nyampe di gereja juga cuma 1 jam, kayaknya mendingan ibadah online aja gitu kan. Terus kalau misalnya seperti itu, apa nggak lebih baik gereja tunggu aja sampai nanti pandemi ini mungkin rada-rada dulu atau gimana? Ya, biar maksudnya gereja kayaknya nunggu lah Iya. sampai benar-benar jadi gereja juga bisa memutus penyebaran. Atau emang ada ketakutan tersendiri nggak sih emang dari gereja kalau seandainya makin lama lagi nih belum dibukanya gitu? Oke. Terima kasih ya Clara ya. Karena banyak penjemaah juga seperti pendapatmu ini. Takut mau keluar rumah, takut. Jadi 2 hal yang sikap. Yang pertama, tidak peduli sama sekali soal apa ini kopi ini, nggak perlu takut katanya. Ini salah, kebablasan. Tetapi yang kedua yang over kepanikan juga salah. Nah, kita tidak berada di dalam 2 sikap ini. Kita hanya hati-hati. Kita bagaimana berperan, gereja berperan untuk memutus mata rantai, ikut berperan. Nah, tadi Clara katakan yang bagus beribadah secara online, gitu ya. Oke, memang kita tidak paksa. Ada seperti orang tua yang lansia atau anak-anak. Gereja harus tetap melakukan ibadah secara online atau rekaman, secara daring, tetap itu. Namun, gereja juga melakukan ibadah secara offline atau membuka gedung gereja yang rindu sebagaimana tadi Tiara ya, saya kira mewakili kelompok yang berpendapat seperti yang sudah sangat rindu untuk beribadah. Yang merasa beribadah di rumah itu, yang beribadah di kos-kosan, yang beribadah sendiri, sepertinya tidak beribadah. Nah, gereja buka. Jadi melayani semua. Ada berpikiran seperti Clara, banyak. Takut keluar rumah, takut ke gereja. Oke, ada secara lain. Nah, terus bagaimana yang datang ke gereja? Nah, disitulah tadi tugas gereja. Menjaga protokoler kesehatan ini, memastikan kalau gereja lewat, saya sebut tadi ada tim gugus tugasnya, dia mendata dari mana yang datang beribadah ini, dia harus dikenal, bukan mencurigai, sekali lagi bukan mencurigai, tidak, tetapi mendata. Kemudian datang ukur suhu tubuh supaya tidak di atas 37,5 ya. Kemudian ada disinfektan. Kemudian di dalam itu juga sudah diatur jarak. Jadi sudah
tempat duduk mana yang boleh ditempati, ya sudah diatur jarak. Tetap pakai masker, pelayan juga begitu. Nah itu sebabnya tadi kenapa kita batasi durasi ibadah itu maksimal 1 jam untuk menjaga sirkulasinya tadi. Ya, kalau terlalu lama dalam satu ruangan itu, nah kita khawatirkan imun itu akan lemah, lebih cepat penyebarannya. Jadi seperti itu ya. Bisa kira-kira tadi ada? Kalau aku mungkin mikirnya berarti gereja itu dibuka karena untuk menjawab kerinduan dari jemaat yang rindu juga ya, ya. Oh ya. Karena berarti bukan karena takut kan namanya gereja jadi buka ibadah new normal gitu, soalnya kan ada juga yang beredar gitu kan, gitu. Mungkin ada ketakutan gereja, apakah itu benar emang? Oh, oke, saya mengerti, mungkin ada segan dia poin ya. Nah, ada momen gereja, udah kita buka saja, nanti kalau ditutup terus ekonomi gereja, keuangan gereja amblas. Tapi dari survei, dari data, saya tanya juga pendeta-pendeta khusus AKBP di Jawa Barat ini ya. Yang menarik, malah di tengah-tengah pandemi COVID ini, ada beberapa gereja yang surplus. Wow. Kenapa? Dengan ibadah online itu dipantau baik oleh semua sektor, memberikan acara ibadah, kemudian acara warta. Jadi ada, kalau rasa Bapak ini enaknya, sungguh-sungguh soal persembahan. Ya kan orang biasanya persembahan yang 5.000 kan malu kalau kirim lewat SMS banking 5.000. jadi surplus kalau dari sudut itu. Tapi memang banyak gereja khawatir kalau ditutup ini keuangan gereja amblas. Nah, hanya yang saya maksud begini, saya juga mengajak teman-teman pendeta jangan kita katakan, wah gereja harus dibuka, padahal karena kekhawatiran kita soal keuangan. Tidak, jangan dikaitkan itu. Dia harus jelas ya, bukan. Kita buka ibadah karena kerinduan. Memang ini bisa setahun COVID ini ada bersama kita. Tidak mungkin toh setahun tutup gereja. Apa yang mau kita buat? Itu sebabnya kalau Pak Jokowi katakan berdamai dengan COVID lewat new normal ini, bagaimana kita hidup dengan aturan yang baru, kebiasaan yang baru di tengah-tengah pandemi COVID ini. COVID boleh ada, tapi saya jangan sampai kena. Nah di situ sekarang. Bisa mengerti ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Nah, Amang menanggapi nih ketika sudah dibukanya ibadah new normal ini tadi. Nah, kalau aku sendiri pasti sangat senang sekali ingin beribadah ke gereja lagi, Amang. Tapi bagaimana ketika teman-teman yang lainnya yang sudah nyaman nih, Amang? Udah ibadah online, nyaman, di rumah aja lah kita. Ngapain lagi capek-capek ke gereja? Misalnya kita ibadah di rumah. Nah, bagaimana tanggapan Amang? Oh iya, baik. Jadi saya senang, dari tadi saya senang karena kalian dua, kalau Cici kan moderator, kalian dua mewakili dari pikiran-pikiran pendapat sama teman-teman kita, bahkan jemaat secara keseluruhan. Oke. Saya menghimbau gereja-gereja juga melihat kedua pemikiran ini, dua kelompok. Buka kalau sudah memang dibentuk tadi gugus tugasnya itu di mana kurva pandemi COVID ini sudah menurun atau katakanlah sudah zona hijau. Itu sebabnya memang kalau dikatakan izin dari pemerintah dalam hal COVID ini, karena pemerintah tahu kan ada data di desa itu, di kota itu bagaimana pandemi COVID kurvanya sudah hijau, oke. Tetapi tetap melakukan protokol kesehatan itu. Nah, sementara gereja juga harus tetap melakukan ibadah online atau ibadah dengan rekaman. Jadi dua-dua itu sekali berjalan. Karena ada banyak jemaat juga sebagaimana tadi pendapat Clara ini mewakili jemaat yang takut keluar rumah. Tidak apa-apa. Tetap dilakukan ibadah online.
lewat streaming atau lewat rekaman, tetap saja. Jadi bisa terwakili ya. Berarti Amang mau nanti jemaat atau misalnya Naposo nih memilih apakah dia ibadah di gereja atau misalnya dia ibadah online gitu. Kalau dia ibadah online karena dia benar-benar memiliki alasan kehati-hatian gitu ya Amang ya, mungkin juga dia berada dari lingkungan yang zona merah, yaitu nggak apa-apa gitu ya Amang ya, nggak salah gitu. Tapi kalau misalnya mungkin tadi yang Tiara bilang kalau alasannya karena lebih nyaman atau mungkin karena malas datang ke gereja, kayaknya itu salah juga ya, kalau alasannya malas sama gitu gak sih Amang? Nah ini kalau itu memang perkara sebelum COVID juga memang sudah ada. ini sudah penyakit ya. Itu udah penyakit ya. Karena kemalasan itu ya. Iya, berarti itu ya kayaknya setuju ya Clara sama Tiara dan teman-teman juga ya. Jadi mau ibadah online atau ibadah di gereja, kita jangan sampai memperdebatkan hal itulah. Yang penting tetap kembali ke esensi ibadah yang sebenarnya. Iya, dan sekali lagi kita tidak usah saling menyalahkan. Gereja yang satu sudah buka, kenapa ini belum? Atau masjid di tetangga saya, di kampung saya sudah buka, kenapa gereja belum? Tidak perlu ya. Jadi jangan kita menumbuhkan satu persoalan yang baru, tidak perlu. Oke? Seperti itu juga pendapat kita. Kalau ada jemaat memang dia takut. Kan lansia sudah dianjurkan di rumah dulu beribadah. Berarti gereja akan melayani. Bagaimana melayaninya? Ya lewat online. Disediakan ruang untuk itu. Yang datang ke gereja juga jemaat itu harus benar-benar bisa yakin dia datang ke sini aman. Jadi tidak sembrono. Gereja itu tidak sewenang-wenang atau tidak peduli, justru harus diperlihatkan kepedulian gereja itu memprotek jemaatnya dalam hal kesehatan tadi. Saya kira demikian. Oke, Amang. Nah, Amang jadi mau bertanya juga nih Amang, untuk para pelayan nih, atau kalau kita pengurus Naposo ya Amang ya, pastinya kan ketika ibadah sudah mulai dibuka, ada juga beberapa pelayanan Naposo yang kayaknya udah mulai muncul juga nih, pengen ada kegiatan ini itu misalnya gitu. Gimana sih Amang buat kita tuh tetap bisa berhikmat gitu dalam pelayanan Naposo khususnya, apalagi kan kami ini suka kumpul-kumpul ya Amang ya gitu. Mungkin kami udah rindu ada rapat tatap muka gitu, tapi nanti suka hilang jadinya kumpul-kumpul nggak pakai masker misalnya gitu. Gimana sih Amang caranya itu tetap berhikmat? Nah ini juga saya senang dengan pertanyaan ini karena ada kesempatan buat saya memberikan saran nasihat ya sebagai orang tua sekaligus juga sebagai pendeta. Sangat baik sekali di tengah-tengah pandemi COVID ini pemuda aktif, tidak menjadi pemuda yang cengeng, tidak menjadi pemuda yang gampang mengeluh bersungguh-sungguh, tetapi aktif. Bagaimana bisa berbuat, melayani di tengah-tengah gereja. Hanya saya katakan tadi sebagai saran, kan warung-warung kopi, kafe kan sudah buka. Iya. Nah, di mana banyak pemuda yang di sana. Ya bisa aja orang tuanya melarang karena alasannya seperti lagu itu, alasannya ke gereja ya, alasannya melayani, tetapi pulang tengah malam, pulang baru jam 1 pulang sampai ke rumah, ya kan orang tua juga cemas dengan keadaan seperti ini. Tetapi kalau pemuda itu bisa meyakinkan, saya kira orang tua manapun akan bangga kalau anak-anaknya ikut melayani. Jadi jangan langsung disalahkan orang tua, tetapi harus yakinkan dulu lah kalau Anda itu benar-benar memang mau melayani. PR besar iya. Meyakinkan orang tua ya. Saya mewakili para orang tua yang memang cemas kalau anaknya jam 12, jam 1 belum sampai ke rumah. Kalau melayani pasti didukung ya. Iya dong. Cuman bagian yang tidak normal ini ya harus diperbaiki ya. Iya. Oke teman-teman, itu tadi saran dari Amang ya, mewakili para orang tua. Kalau kita para Naposo mau dapat izin nih untuk tetap bisa berpelayanan di luar walaupun kondisi pandemi begini, ya kita harus meyakinkan orang tua dulu. Kalau memang kita keluar itu untuk
melayani. Jangan sampai kita bilang melayani tapi ternyata kita nongski ya kayak gitu ya. Kalau misalnya rapat gitu ya, kalau rapat padahal rapatnya masih bisa online, ya mending online saja gitu. Nah, Amang boleh dong Amang pesan-pesan buat kita nih Amang terkait sikap kita dalam beribadah, dalam menyikapi new normal ini nih Amang, buat Naposo atau mungkin buat seluruh jemaat Amang. Pesan buat para pemuda khususnya ya, saya mau mengapresiasi dulu apa yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Ini komitmen dari pemuda 18 distrik 18 Kabupaten Die menjadi Naposo yang selalu menginspirasi, berbuat dan berkarya secara nyata sebagai pemuda, anak-anak Tuhan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Dan itu semangat terus. Jangan menjadi pemuda yang cengeng. Alirkanlah selalu energi positif. Karena saya yakin setiap pemuda memperoleh talenta dari Tuhan. Ingat motto dari pemuda 3M. Masih tangyangan, masih haposan, masih urupan. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, itu dari Amang Preses kita. Dan teman-teman, aku juga mau bacakan satu ayat buat kita semua terkait topik kita yang tadi ibadah ya. Pesannya buat kita dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, demikianlah sharing kita tadi tentang ibadah. Terima kasih banyak untuk Amang Preses, untuk Kak Clara dan juga Kak Tiara, serta teman-teman semua juga yang sedang menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi di edisi Naposo Bertumbuh yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.